Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cliff Galen Satrio dengan NIM 2005120447 dari kelas TIA 2020. Akan menjelaskan sedikit tentang komponen penyusun jaringan. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMkom. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materinya. Topik bahasan kita kali ini ada komponen dasar jaringan LAN, kabel twisted pair yaitu ada UTP dan STP, tanda pengkabelan, kabel straight dan cross, alat yang dibutuhkan, kemudian terakhir ada simulasi cara pemasangan menggunakan aplikasi Android yaitu UTP Cable Simulator. Nah, yang pertama komponen dasar jaringan LAN itu ada software yaitu perangkat lunak jaringan yang terdiri dari sistem operasi yaitu Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain, dan juga ada driver. Kemudian ada hardware-nya yaitu perangkat keras jaringan, ada server dan ada workstation, ada juga alat jaringan yang ada bermacam-macam, diantaranya ada NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optic, dan lain-lain. Kemudian ada juga USB modem atau wireless, yaitu ada USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan WiFi. Kemudian ada juga wireless router. Nah, ada yang namanya itu kabel twisted pair. Apa itu? Kabel twisted pair adalah jenis kabel yang digunakan untuk komunikasi telepon dan sebagian besar jaringan Ethernet modern. Sepasang kabel membentuk sebuah jalur yang dapat mengirimkan data. Pasangan kabel tersebut dibuat saling melilit untuk memberikan perlindungan terhadap crosstalk atau gangguan yang dihasilkan oleh pasangan kabel yang berdekatan. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat kabel, akan menciptakan medan magnet kecil melingkar di sekitar kawat. Ketika dua kabel dalam sebuah sirkuit listrik ditempatkan berdekatan, dan medan magnet mereka adalah kebalikan dari satu sama lain, dengan demikian dua medan magnet akan saling menghilangkan satu sama lain. Pasangan kabel tersebut juga akan menghilangkan setiap medan magnet yang berasal dari luar kabel. Dengan memutar kabel, maka akan dapat meningkatkan efek saling menghilangkan medan magnet dan secara efektif dapat memberikan perlindungan pada kabel jaringan. Ada dua jenis umum pada kabel jenis twisted pair. Ada unshielded twisted pair atau UTP dan shielded twisted pair atau STP. Yang pertama ada UTP. Kabel UTP adalah media transmisi yang terdiri dari 4 pasang kawat. Kabel UTP digunakan dalam berbagai jaringan. Masing-masing dari 8 kabel tembaga individu dalam kabel UTP ditutupi oleh bahan isolasi. Kabel UTP sering dikombinasikan dengan menggunakan register jack 45 atau RJ45 konektor. RJ45 adalah konektor 8 kabel yang digunakan biasanya untuk menghubungkan komputer ke sebuah local area network atau LAN, khususnya Ethernet. Kabel UTP memiliki 4 pasang dengan ukuran kawat tembaga 22 atau 24 gauge. Salah satu faktor yang membedakan kabel UTP dengan kabel lain adalah satunya kabel UTP memiliki impedansi 100 ohm. Maksimal panjang kabel UTP adalah 100 meter. Selanjutnya ada STP. Nah, kabel STP ini hampir sama dengan UTP, hanya saja setiap pasang kawat dibungkus dengan foil logam. Keempat pasang kawat akan dibungkus lagi dengan foil logam atau serabut logam. Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan seperti electric noise, medan magnet, dan lain-lain. STP bisa dikombinasikan dengan STP data connector atau bisa juga dengan RJ45. Maksimal panjang kabel STP adalah 100 meter. Karena lebih tahan dari noise, kabel STP ini lebih banyak digunakan untuk pengaplikasian outdoor, seperti kabel yang menuju IP di tower. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam standar pengkabelan. Setiap kawat di dalam kabel jaringan memiliki fungsi yang berbeda, sehingga kita tidak bisa asal crimping. Karena kalau salah crimping itu bisa-bisa tidak bekerja kabelnya nanti. Ada dua standar pengkabelan yang paling sering digunakan, yaitu EIA TIA 568A dan EIA TIA 568B dengan cara menggunakan susunan kabel berdasarkan warna. Kabel EIA TIA 568A adalah susunan kabel yang dimulai dengan kabel berwarna putih hijau, maka susunan kabel akan menjadi seperti berikut. Seperti yang ada di gambar, akan menjadi putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, kemudian coklat. Selanjutnya ada EIA TIA 568B. Susunan kabel dengan standar EIA TIA 568B dimulai dengan kabel berwarna kebalikan dari kebalikan dari 568A akan menjadi putih oranye. Jadi susunannya akan menjadi putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, kemudian coklat.
Selanjutnya ada kabel straight dan cross. Pada saat kita bicara tentang pengurutan pin kabel jaringan, tentu sebutan straight dan crossover sering kita dengar. Kabel straight merupakan kabel yang ujung awal dengan ujung akhir kabel memiliki urutan pin yang sama. Satu kabel straight dengan standar pengurutan pin EIA TIA 568B seperti di gambar berikut ini. Yang sebelah kiri itu adalah kabel straight, di mana ujungnya itu ujung pin 1 dengan pin 1, ujung pin 2 dengan pin 2. Kemudian yang di sebelah kanan ada crossover writing guide, yaitu adalah guide atau panduan untuk membuat kabel cross. Jadi pin 1 tidak berhubungan dengan pin 1, tapi pin 1 berhubungan dengan pin 3, pin 2 berhubungan dengan pin 6, dan lain-lain. Jadi kalau di kabel straight, ujung depan dan ujung belakang sama-sama memiliki susunan pin EIA TIA 568B. Kemudian untuk kabel cross, sesuai namanya, artinya susunan pin berlawanan atau berseberangan. Nah, bila kita ingin melakukan pengkabelan, ada beberapa alat yang dibutuhkan. Misalnya ada kabel UTP atau STP, tentukan berapa panjang kabel dan berapa jumlah kabel yang dibutuhkan. Kualitas kabel juga berbeda pada tiap merek. Kemudian ada konektor RJ45 yang nanti akan digunakan sebagai konektor kabel. Ada crimping tool untuk melakukan pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP atau STP, biasanya disebut crimping. Kemudian yang terakhir adalah line tester. Ketika proses pembuatan kabel jaringan sudah selesai, hal terakhir yang perlu dilakukan adalah testing. Line tester ini digunakan untuk melakukan testing terhadap kabel jaringan. Indikasi apakah kabel berfungsi dengan normal bisa dari indikator bunyi beep line tester atau bisa juga dari nyala lampu LED. Nah, ini ada panduan untuk cara penggabelannya, yaitu yang pertama kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm. Buka pilihan kabel, luruskan dan urutkan kabel sesuai standar EIA TIA 368A atau EIA TIA 568B. Setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel. Masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Lalu lakukan crimping menggunakan crimping tool. Tekan crimping tool dan pastikan semua pin atau kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung yang lain. Langkah terakhir adalah mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan line tester. Caranya, masukkan masing-masing ujung kabel konektor RJ45 ke masing-masing port yang tersedia pada line tester. Nyalakan dan pastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat. Selanjutnya saya akan menunjukkan simulasi cara pemasangan menggunakan aplikasi Android UTP Kabel Simulator. Oke, kali ini kita akan memulai. Nama aplikasinya adalah Somewhat Accurate Ethernet Cable Termination Simulator. Untuk memulai, kita masuk saja ke training mode. Oke. Nah, di sini ada tulisan tap to start. Kita pencet saja untuk memulai. Nah, di sini ada banyak icon-icon yang sederhana ya, karena aplikasi ini untuk simulasi sederhana, dan ini ada satu buah kotak putih yang diibaratkan sebagai kabel. Nah, di sini ada tangan, cutter, gunting dan kapak. Kita untuk mensimulasikan ini, pertama kita harus mengupas kabel. Jangan memotong kabelnya. Yang dikupas hanyalah kulit luarnya saja. Kita ambil cutter, kita kupas. Nah, hingga terlihat pilihan-pilihan kabel ini. Kita bisa dua cara, bisa kita susun dahulu lalu kita buka, atau kita buka dahulu baru kita susun. Kali ini saya akan menyusunnya dulu. Nah, di sini kita akan membuat kabel standar straight EIA TIA 568A. Oke, sudah kita susun. Ayo kita buka dengan icon tangan. Nah, jadi susunan untuk EIA TIA 568A adalah yang pertama putih hijau. Maka dari itu, kabel ini kita pindahkan. Oke, yang pertama putih hijau, lalu hijau, kemudian putih oranye,
kemudian warna biru, putih biru, waduh, putih biru, oranye, kemudian putih coklat, baru coklat. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada icon-icon untuk yang paling atas ini ada konektor RJ45, kemudian ada crimping tool, dan ada LAN tester, dan ada maskot aplikasi ini sebagai guide. Oke, kita pencet ini konektor RJ45 nya kita masukkan. Oke, sudah kita masukkan, dan pastikan garis-garis ini terhubung ke kabel di dalamnya. Kemudian kita pencet crimping tool. Oke, proses crimping sudah selesai. Nah, sekarang kita pencet LAN tester. Oke, A straight. Congratulations, you have successfully terminated an Ethernet cable. Your cable is terminated according to EIA TIA 568A straight. Yang ini berarti kita telah melakukan simulasi pengkabelan EIA TIA 568A. Sekian dari saya. Berikut ini adalah ada sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.